Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh rambutnya sendiri. Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih untuk teman-teman yang masih mendengarkan cerita Wahyu Subuh sampai saat ini. Sebagai dukungan dari teman-teman, silahkan klik subscribe dan ramaikan kolom komentar. Malam ini mari kita merinding bareng. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh Om Safrinaldi yang berjudul Kuburan dan Para Penghuninya. Seperti apa ceritanya? Mari kita simak bersama. Kisah nyata ini kualami sendiri, kejadian tahun 2003. Saat itu aku masih mempunyai anak satu sebagai seorang menantu yang masih menumpang di rumah mertua yang kebetulan sebagai orang pintar atau dukun. Banyak kejadian di luar nalar yang kualami. Kejadian-kejadian itu masih membekas kuat dalam ingatanku. Kali ini aku mencoba menceritakan salah satu kejadian yang membuat indera penglihatanku terhadap dunia gaib kian terbuka. Aku lupa secara pasti tanggal dan bulannya, hanya saja ingat tahun 2003 hari Kamis. Malamnya pas bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Aku yang kebetulan sedang tidak memiliki pekerjaan hari itu, pagi sekitar jam 10 ada tamu 3 orang datang ke rumah meminta bantuan kepada bapak mertuaku. Aku pun diminta untuk mendampingi mereka yang akan konsultasi dengan mertuaku yang tubuhnya dijadikan wadah makhluk gaib. Jadi mereka bertanya, aku yang mengartikan ke dalam bahasa Jawa serta sebaliknya. Makhluk gaib yang menghuni tubuh mertuaku akan menjawab pertanyaan mereka dalam bahasa Jawa, lalu akan kuartikan ke dalam bahasa Indonesia. Tamu itu ternyata anak gadisnya diguna-guna oleh seseorang yang mungkin terlalu mencintai tapi ditolak sehingga sakit hati pada anak gadis keluarga pasien tersebut, lalu menjadikan anak gadis itu seperti orang gila. Singkat cerita, tamu itu disuruh pulang untuk menjemput anak gadisnya yang sakit agar dibawa tinggal di rumah kami untuk beberapa hari. Ketiga tamu itu pun segera pulang untuk menjemput anak gadis mereka. "Naldi, bapak punya tugas buat kamu," kata mertuaku saat ketiga tamu itu pulang. "Iya pak, apa itu?" tanyaku menanti perintah. "Nanti malam, tepat jam 12, kamu harus masuk ke kuburan. Di seberang sana, di tengah area perkebunan itu ada satu tugu penanda, tingginya 1 meter. Setelah sampai di sana, kamu ambil satu benda yang tertanam di selatan tugu itu," kata mertuaku memberi petunjuk. "Sendirian pak?"
tanyaku sambil menelan ludah. Jujur saja, aku memang tidak penakut, tapi mengingat nanti malam tepat jam 12 yang juga bertepatan dengan malam Jumat Kliwon, hati mau tak mau pasti bergetar juga. Apalagi itu area kuburan terkenal angker. Jangankan malam hari, sore hari saja katanya orang yang melewati tempat itu kadang diusili oleh penghuni kuburan. Iya, tidak boleh ada siapapun selain kamu sendiri. Tidak boleh bawa senter, tidak boleh lari, dan tidak boleh meninggalkan lokasi sebelum apa yang kamu cari berhasil kamu bawa pulang. Apapun yang akan jadi penghalang, jangan pernah lari. Jangan sebelum jam 12, kata mertuaku. Aku hanya bisa mengangguk sok paham padahal takut. Sore harinya sekitar jam 5, tamu yang tadi siang datang lagi. Kali ini mereka datang berempat bersama anak gadisnya yang sakit di guna-guna itu. Naldi, mertuaku memanggilku. Iya Pak, jawabku. Sudah hampir jam 12, siap-siap ke sana, jangan terlambat. Berangkat sana, perintahnya padaku. Aku pun cuma mengangguk mengiyakan. Sebelum pergi, aku memakai sepatu boot dan baju lengan panjang untuk berjaga-jaga jika ada hewan seperti serangga atau ular bisa lebih aman. Selesai bersiap-siap, aku pun berangkat pergi ke pemakaman. Tepat jam 12, aku sudah berdiri di depan jalan masuk ke dalam area perkuburan. Suasana sangat mencekam. Hanya ada hitam dan kegelapan. Suara jangkrik dan kodok sesekali bersautan. Bismillahirrahmanirrahim, ucapku dalam hati sambil melangkah masuk. Assalamualaikum wahai ahli kubur, ucapku lagi memberi salam. Suasana tampak hening. Aku hanya bisa mendengar suaraku sendiri memecah kesunyian malam. 3 langkah kakiku masuk. Bulu kuduku seketika langsung berdiri. Dengan sangat jelas, tiba-tiba kulihat di sebelah kananku ada sosok putih duduk di atas sebuah nisan. Rambutnya panjang sepaha. Ada suara tangis bayi. Ternyata dia menggendong sebuah kain yang sepertinya seorang anak bayi yang dibedong. Kakiku rasanya berat sekali untuk dilangkahkan. Sosok putih itu jelas sosok wanita kuntilanak. Wajahnya tidak terlihat, tertutup oleh rambutnya sendiri. Tiba-tiba bulu-bulu halus di seluruh tubuhku meremang. Sosok itu cekikikan sangat menyeramkan. Aku tak bisa bergerak sama sekali. Sosok itu melayang mendekat ke arahku. Allahu Akbar, ucapku. Sosok itu hilang tepat di depan mataku. Sumpah,
Saat itu rasanya aku ingin berlari, tapi kakiku berat, seperti ada yang memegangi. Ku tarik nafas panjang 3 kali, lalu ku ucapkan bismillah serta Allahu Akbar. Kembali kakiku bisa melangkah. Ini baru 3 langkah. Bagaimana kalau nanti waktu mengambil barang itu? Tanyaku dalam hati. Ku lanjutkan langkah ke arah tengah area perkuburan itu. Tugu yang dimaksud ada di tengah-tengah karena di sana ada 2 kuburan tua yang kata orang-orang sekitar kuburan itu adalah kuburan tetua di kampung pada zaman dulu. Sekitar 10 langkah lagi sampai kurasakan ada sesuatu di belakangku. Tapi aku tidak tahu itu apa, karena aku dilarang melihat ke arah belakang. Bau busuk. Bau itu semakin lama semakin menghilang. Padahal tadi baunya sungguh menyengat dan menusuk hidung. Bagaikan bau mayat orang yang mati tenggelam. Bulu kuduku kian meremang, terasa di pundakku seperti ada kain yang menyentuh. Ketika kulirik, tampak kain basah dan kotor berlumpur. Duh, kain kafan. Aku sadar di belakangku ada sosok pocong yang mengikuti. Sangat dekat, pantas baunya tidak lagi terasa. Seluruh tubuh belakangku tiba-tiba sangat berat. Sosok pocong itu menempel di bagian tubuh belakangku, basah dan berlendir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ucapku dengan suara yang bergetar. Sosok pocong itu hilang seketika. Rasa berat di badan bagian belakangku tadi pun lenyap seketika. Langkahku percepat untuk sampai ke tugu. Aku ingin tugas ini segera selesai. Sesampainya di tugu, aku menggali sedikit karena barang yang akan kuambil tertanam di dalamnya. Dapat 1 buah bungkusan berkain kuning. Setelah selesai, aku ingin segera keluar secepatnya dari area perkuburan ini. Saat aku akan melangkah, aku mendengar suara yang sangat berat. Suara geraman, entah apa itu, aku tidak tahu. Aku bergegas jalan, tapi tidak boleh berlari. Suara itu terus-menerus kudengar, dan suara rumpun bambu serta batang pohon beringin yang diguncang-guncang bagai hendak dicabut membuatku melangkah dengan lebih cepat lagi. Saking ketakutannya, tanpa sadar aku berjalan sambil melangkahi beberapa kuburan. Kakiku terasa ada yang memegang. Ketika aku menunduk dan melihat ke bawah, benar saja
sebuah tangan menyentuh kakiku. Karena terkejut, refleks kusentakkan kakiku kuat-kuat hingga tanpa sengaja pergelangan kakiku pun terluka. Semakin kupercepat langkah dan akhirnya aku berhasil keluar dari area pemakaman. Tak terkira banyaknya suara-suara aneh di belakangku. Aku tetap berjalan terus dan tak menghiraukannya hingga akhirnya aku sampai di jalan raya, tempat terang, dan akhirnya sampai di rumah. Barang yang kuambil itu kuserahkan pada mertuaku. Malam itu juga dengan barang yang berhasil kuambil, anak gadis yang diguna-guna hingga seperti orang gila itu bisa disembuhkan. Demikianlah kisah yang dialami oleh Om Safri. Jika cara saya dalam menyampaikan cerita kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.